teman-teman, mau nyambung mengenai mengapa saya menjadi penulis ya. Pertama karena suka, ya kan, cinta terhadap dunia menulis. Kemudian bekerja sebagai apapun saya, ya kan, saya pernah begitu lulus kuliah diajak teman-teman membuat studio konsultan ya, grafis, karena teman saya Saka Banu, terus beberapa itu jurusan desain grafis, yang interior cuma saya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian karena saya juga memang senang ikut membuat logo dan sebagainya. Terus itu 1 tahun, 2 tahun, sampai dari tahun saya lulus 91. Kemudian 91 itu saya pindah ke Jakarta, masih melanjutkan ke studio konsultan, mendapatkan beberapa pekerjaan interior ya di Kota Tua ya, di waktu itu namanya Samudra Indonesia klien kami. Kemudian tahun 95 saya melamar kerja di ini, kontraktor interior yang pabriknya di Pondok Ungu. Itu saya kebagian menangani 265 kamar hotel Hotel Niko Bali ya. Itu kalau tidak salah miliknya Sigit Soeharto pada waktu itu. Terus setahun itu persis. Nah, menjelang April gitu saya mendapatkan informasi dari istri untuk coba Mas di Suzuki mobil, sebutnya Suzuki roda 4, itu butuh seorang arsitek atau desainer interior. Gitu. Saya ngelamar ke sana dan ternyata diterima. Jadi persis 1 April 96 saya masuk ke Suzuki. Loh, kok Suzuki itu otomotif gitu ya? Karena yang dibutuhkan adalah desainer interior atau arsitek kan, untuk menangani standarisasi showroom ya seluruh Indonesia, showroom nasional. Dan itu adalah keuntungan saya karena apa? Saya bisa jalan-jalan tugas keluar kota itu mulai dari tanpa urut ya, tapi saya bayangkan dari Aceh sampai Papua. Jadi 34 provinsi itu saya sudah pernah kunjungi hanya untuk survei, kemudian rapat dengan kontraktor, kemudian proses pembangunan, kunjungan, kemudian menyiapkan grand opening, sampai pokoknya Pak Subronto Laras mau hadir itu pas saya 3 hari sebelumnya saya udah ada di kota tersebut ya, tempat Suzuki akan membuka showroom baru. Itu sudah kesininya. Nah, mengapa saya menjadi seorang penulis dan tetap betah di situ ya? Karena saya tidak hanya ketemu dengan para penulis dalam pergaulan saya, ya kan? Saya bertemu dengan banyak pribadi, dengan banyak orang, owner dealer Suzuki, dengan kontraktor, dengan sesama karyawan, dengan manajer-manajer di cabang segala macam itu, dan kunjungan ke tempat-tempat yang saya kadang-kadang baru sekali itu datang ke sana, itu membuat inspirasi datang tak terduga ya. Jadi sebenarnya cerita setiap kali pulang dari keluar kota itu cerita banyak betul, tetapi memang tidak sempat bisa menulis semuanya itu. Tapi di antara pekerjaan-pekerjaan itu saya terus menulis dan saya terus membuat buku. Jadi tahun 2004 misalnya, 2004 atau 2005 itu saya menulis buku Senapan Cinta, kemudian Bercinta di Bawah Bulan. Itu saya bahkan meminta Mas Arswendo untuk membuat endorsement, kemudian beberapa Maneke Budiman segala macam. Itu saya melalui online ya, dari luar kota. Saya sedang di Balikpapan, saya menyiapkan buku. Nanti di suatu tempat saya juga sampai mengedit sampai tengah malam gitu di hotel gitu ya, karena siangnya kan harus bekerja gitu ya. Nah seperti itu. saya tahu Agus Nur lagi ada di tim. Saya datang ke sana, saya nunjukin naskahnya, saya baca, saya minta endorsement juga dari dia. Banyak hal saya lakukan seperti itu di antara kesibukan, dan karena cinta saya terhadap menulis tidak masalah ya. Saya bisa begadang, saya bisa ya, pada waktu itu masih muda sehingga energi dan vitalitas masih oke ya.
Jadi siangnya bekerja full di lapangan, meeting teknis dan segala macam, malamnya bekerja kreatif ya. Memikir kata-kata, menulis apa, ngantuknya gitu ya. Saya kadang-kadang tidur jam 2 pagi gitu, besoknya sarapan kadang-kadang juga dijemput sama dealer gitu. Jangan sarapan di hotel, Mas. Jangan sarapan di hotel, Pak. Kita ke ini, misalnya bebek bihun atau ke apa lontong sayur di mana gitu. Ada lagi nasi goreng babat kalau di Solo ya gitu. Seperti itu. Itu semua omongan-omongan, ngobrolan-obrolan dengan berbagai orang yang tidak mengerti sastra. Ya, tapi apa yang masuk ke dalam pikiran saya itu adalah hobi mereka, peristiwa-peristiwa yang mereka alami, dan itu menjadi bagian yang akhirnya memperkaya batin dan pikiran saya, dan satu persatu ketika menulis itu meluncur dengan sendirinya. Aku ingat peristiwa yang itu. Contohnya misalnya saya punya teman kantor yang punya karakter seperti ini, saya masukkan dengan kondisi saya pengalaman training di Lido, saya pernah ketemu dengan seseorang di mana, itu saya masukkan karakternya ke sana. Jadi peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain itu digabung menjadi satu cerita, itu asik sekali. Dan saya tidak akan kehabisan contoh karakter karena saya ketemu banyak pribadi ya, banyak orang yang menurut secara umum tuh aneh orang itu, tapi ketika saya memahami bahwa pekerjaan dia seperti itu, ya wajar saja gitu ya. Nah seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir kenapa sebagai seorang penulis itu harus apa ya, saya harus selalu ditemani oleh misalnya Pak Mas Yanyus Nugroho, mesti ketemu dengan siapa lagi, udah lupakan saja. Setiap hari kita bertemu inspirasi, setiap hari kita bertemu karakter, setiap hari kita bertemu dengan peristiwa, apapun peristiwanya itu adalah menjadi ide, menjadi ilham, menjadi yang diolah kemudian menjadi gagasan. Kalau perlu ditulis jadi sinopsis, catatan-catatan kecil. Suatu saat ketika punya waktu akan menulis dan akan keluar dengan sendirinya pada saat dibutuhkan ya. Oke, terima kasih.